Godhongan Tatanobah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Sugeng Dalu, Sugeng Rawuh bagi Bapak Ibu yang hadir di sekretariat dan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom maupun di TikTok. Selamat datang di majelis ngopi ngolah pikir lentera hati. Nah, dengan penuh syukur kita semua bisa berkumpul baik yang ada di sekretariat ya, secara langsung maupun secara virtual yang melalui Zoom maupun melalui TikTok dalam acara ngolah pikir dengan tema sedulur papat limo pancer, mengolah dan memahami energi diri. Semoga acara ini menjadi jalan bagi kita semua untuk mengenal, mengolah, dan mengoptimalkan potensi energi diri yang kita miliki demi mencapai ketenangan batin dan kemajuan pribadi. Nah, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita pelajari malam ini bisa bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Untuk itu, marilah berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Bapak Ibu yang hadir di tempat maupun yang ada di Zoom dan TikTok, acara ini diselenggarakan berkat kolaborasi dari beberapa pihak yang memiliki visi dan misi besar dalam bidang pengembangan diri, terapi, dan pemberdayaan, yaitu Tri Anugerah Gemilang yang berfokus pada aktivasi intuisi yang bagi anak-anak itu bisa mewujudkan kecerdasan holistik, yaitu kecerdasan eh, yang seimbang antara kecerdasan spiritual, emosional maupun intelektual, dan bagi eh, orang dewasa itu bisa menjadi alat untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Kemudian diselenggarakan juga oleh Pusat Terapi Energi yang bergerak dalam pengobatan dan penyembuhan holistik untuk penyakit medis dan non medis baik fisik maupun non fisik melalui pendekatan energi. Dan bergabung juga dalam penyelenggaraan acara ini yaitu pesantren entrepreneur dan lansia gratis sebagai wadah bagi pemberdayaan wirausaha baik bagi santri dan tempat yang menyejahterakan para lansia dengan pendidikan yang bermakna. Kemudian cairan ajaib Neospray itu produk unggulan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan kita sehari-hari. Dan tak ketinggalan keripik embote ikan paus yang turut meramaikan acara kita dengan kuliner yang unik dan kaya dengan rasa. Kami berharap bahwa kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam majelis ini akan memberikan manfaat besar dan menjadi pengalaman yang berharga. Melalui acara ini kita akan diajak untuk memahami konsep sedulur papat limo pancer, yakni bagaimana kita bisa menyelaraskan diri dengan energi yang ada di sekitar kita agar dapat mencapai keseimbangan dan ketenangan batin. Yaitu, marilah kita bersama-sama mengikuti acara ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Semoga segala yang kita pelajari, yang kita peroleh pada malam ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Marilah kita serahkan waktu kepada Bapak Muhammad Sokes sebagai pengasuh acara ini. Beliau juga sebagai aktivator intuisi, sebagai pakar terapi energi, dan sebagai pakar di bidang energi metafisika. Itu waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Muhammad Sokes untuk membawakan acara ini, yang nanti juga setelah acara materinya setelah materi disampaikan akan dilanjutkan dengan transfer energi dan meditasi kesadaran seperti biasanya. Monggo Bapak.
Pas kamera, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hong Ulun, Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Syukur Alhamdulillah malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka baik secara langsung maupun melalui Zoom dan juga melalui media sosial TikTok. Zaman serba canggih sekarang ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, baik sehat lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan senantiasa menjadi orang-orang yang teguh dalam memegang keyakinannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sangat saya banggakan. Malam ini kita akan berdiskusi tentang sesuatu yang sebenarnya sudah sering kita dengar. Bahkan mulai kecil kita mendengar yang namanya istilah sedulur papat limo pancer. Meskipun ini sering sekali kita dengar, tapi ternyata kita juga belum begitu paham. Apa sih yang dimaksud karo sedulur papat limo pancer, apa dulure sing dek etan oma, kulon oma, pemburi oma. Nah, atau ada hal yang sebenarnya mengandung sebuah filosofi yang sangat kuat ya. Karena sedulur papat limo pancer ini baru dicetuskan ketika adanya penyebaran agama Islam di tanah Jawa waktu itu yang dilakukan oleh yang Sunan Kalijaga. Kita sebagai masyarakat Jawa tentu nopo biasanya itu belajar dari bahasa tutur, dari leluhur kita, dari nenek moyang kita. Awakmu ojo lali marang sedulur papat limo pancer. Apa sih sebenarnya sedulur papat limo pancer itu? Terkadang kita berpikir, ya, ada yang bilang bahwa itu ada hubungannya dengan nafsu alwama, supia, mutmainah, dan amarah. Sedulur papat limo pancer ini ketika diartikan sebagai secara makna makna harfiahnya, makna poli di dalam bahasa itu makna asli lah. Limo itu lima, pancer itu pusat. Sedulur papat limo pancer ini di dalam
Ya, namanya sesuatu buatan manusia itu rusak biasa ya. Nah, pembuatan pangeran yang terakhir nggih dirusaki dilebokno kuburan ya. Dari mana tadi? Pokoknya yang wali ya. Hmm. Jadi yang dibahas di dalam falsafah sedulur papat limo pancer itu lahirnya manusia yang tidak lepas dari yang namanya empat unsur sedulur ini. Yes. Jadi keempat sedulur ini tidak lepas dari kelahiran sang bayi tersebut. Bahkan inilah keempat sedulur inilah yang akan mendampingi bayi tersebut sampai nanti beliau semua itu menghadap pada sang pencipta ilahi Robi. Yang pertama itu namanya nopo? Ayo. Yang pertama itu disebut Watman. Nah, Watman. Yang kedua Wahman. Wahman ini kakang kawah. Yang ketiga itu Rahman. Niku getih. Ya. Sedangkan yang keempat Ariman. Itu Ari-ari. Ariman. Jadi keempat elemen ini, keempat soda, jangan nyalakan itu. Niki kan murid malih soalnya, wah ini mboten kuat. Ya. Bujawab kan dari Semerat. Jadi keempat tadi, napa wau sing pertama Wot, Wahman, Watman, Wahman, Watman niku puser. Ya. Puser ini Wahman adanya Wahman ini mengandung kekhawatiran, kecemasan dari sang biung. Biung ini apa? Ibu pada saat melahirkan ponang jabang bayi ini, anaknya. Kenapa? Di dalam proses kelahiran inilah sang ibu ini berjuang antara hidup dan hidup ya, dan mati. Ya, dalam menghadapi proses kelahiran inilah. Nah, Watman ini merupakan saudara tertua yang menunjukkan betapa utamanya sikap menaruh hormat kepada ibu dan betapa pentingnya kita sujud dalam arti penghormatan bukan sujud menyembah ya, terutama kepada orang tua kita, lebih khusus kepada ibu kita. Karena apa? Watman inilah juga yang akan mendampingi kita dari sejak sebelum dilahirkan sampai nanti mengikuti perjalanan hidup sang anak ini. Jadi kecemasan, kekhawatiran sang ibu itu tidak akan pernah berakhir. Meskipun anaknya sudah dewasa, meskipun anaknya sudah menjadi ibu, meskipun anaknya sudah menjadi bapak, bahkan ketika anaknya pun sudah menjadi seorang nenek, seorang ibu niku tasik khawatir, lek suwe gak kepethuk anake bingung. Kaya mak kula niku, ya. Padahal kula niku wis duwe putu, tapi mak kula lek gak petuk kula bingung. Ruame. Onto ae kan di situ. Tapi itu bentuk Watman tadi. Apa Wahman tadi? Watman kekhawatiran yang berupa pusat. Ya. Yang kedua tadi kakang kawah. Itu namanya Wahman. Nah, kawah itu bubak kawah.
Ya, lek manten enten acarai bubak kawah. Dukun bubak kawah ini sampai saat ini kita sih enten tapi mek wong tuwek-tuwek ngoten. Lek maca napa montrone pun mboten patek kecona niki warek nom-nom mboten sing belajar napa bubak kawah. Lek manten barep oleh ragil niku mesti enten acarane bubak kawah. Nah, lek sing ping ningali ten YouTube kula wonten ritual bubak kawah waktu ten pagi saji. Nah, niku napa aura spiritualnya kuat dan manten pun tadi kuat. Kawah niku apa li kawah di Lim kawah Bromo lagi. KW itu air ketuban. Nggih. Air ketuban ini fungsinya nopo? Napa yo? Pelindung, terus nutrisi, terus jadi kawah ini seumpama ibu hamil niki terus senam, ya mencolot karena janin ini dilindungi kawah ini, ya, maka bayi ini aman dari guncangan. Jadi aman dari guncangan. Sehingga ketika pada saat proses kelahiran, ketika nopo ngelahir no air nopo air ketuban ini biasanya pecah dan meskipun boten enten sing resiki saumpama wong wedok niki bayi diwian boten enten koncone air ketuban yang pecah itu ditunggu nggak sampai 5 menit akan hilang. Ya, cinten nyoba mangki lek enten wong lahiran ditunggu ten tengah lapangan dijarno banyu ketubane pecah dijaraken. Ya. Maka ini nanti akan menghilang karena pada dasarnya air kawah ini, air ketuban ini akan menyatu kembali dengan alam. Jadi langsung nopo koyok menguap gitu. Tetapi kadang-kadang ada yang secara kasat mata banyu ini pun kita sih tetap wonten, tapi tidak sebanyak yang diperkirakan. Nah, inilah yang nanti juga akan tetap menjadi penjaga atau pelindung bagi sang bayi tersebut. Yang selanjutnya nopo? Watman, Wahman, Rahman. Rah. Bukan rah, ya. Rah dari kata darah. Ya. Lek wong Jawa ngarani kan rah gitu toh. Nah, itu artinya getih. Napa? Getih, darah. Bukan napa jenis? Bukan rah itu ya. Nah, darah nifas dari aliwau atau darah ketika ibu melahirkan ini sebuah bentuk ilustrasi. Ilustrasi apa? Gambaran. Ya, gambaran kehidupan juga gambaran nyawa serta juga gambaran semangat. Darah nifas ini pun akan kembali menyatu dengan alam. Namun secara kasat mata, secara mata zahir kita ini masih tetap ada. Dan inilah yang akan memberikan semangat dalam perjalanan kehidupan sang jabang bayi ini. Lim kak ngelek lim. Enggak yang di Mas Bar. Boten. Nah, dan nopo darah atau getih niku kan juga sebagai lambang dari kesehatan jasmani seseorang. Menungso lek kano getih, ya, wong kurang darah yo bingung,
darah tinggi ya bingung ya. Terus napa kekurangan napa lek sing kena anemia ini lo kekurangan apa? Sel darah merah ya, HB gitu. Nah, HB ini ndek yo. Nah, darah ini tidak bisa lepas daripada yang namanya kehidupan. Yang ketiga, yang ketiga, Rahman. Yang keempat, ya. Yang keempat itu Ariman. Ariman ini apa? Ari-ari. Nah, ini dulur sing paling nom niku ari-ari. Nah, biasanya yang disebut mek loro, Kakang Kawah, Adi, Ari-ari. Sing tuwek niku jenenge Kakang Kawah wau, napa? Terus sing nomor loro diceluk Ari-ari. Padahal di yang lebih tua lagi ada yang namanya Puser tadi loh. Ya, yang namanya napa wau? Watman. Nah, udel. Puser iku udel, lek ndek Blitar ono iku apa sumber udel. Nah, ini ari-ari, napa? Ari-ari biasa disebut apa? Plasenta. Nah, sing naleni plasenta iku mang ya udel iku mau. Puser niku kan dipetok toh, lek begitu lahir. Lah, tanpa adanya puser itu, plasenta ini nggak akan nemplek. Ya, dan sudah nggak nemplek, maka bayi ini akan kekurangan nutrisi, kekurangan makanan. Ketika bayi ini di dalam kandungan, soalnya tasik ten kandungan kan mboten iso budal nang pasar. Ora iso tuku jenang ya, ya mboten saged pesen GoFood karena masih di dalam kandungan. Maka sumber nutrisinya dari sang ibu tadi. Nah, yang menghubungkan itu ya tali pusar tadi. Ya saudara yang paling tua tadi. Yang namanya tadi nopo? Patman. Ya. Ini yang menghubungkan antara bayi ini dengan yang namanya ari-ari, plasenta. Makanya pusar itu juga disebut tali plasenta. Nah, dahsyat. Ini sebetulnya dahsyat. Bahkan secara ilmiah pun penyembuhan yang terbaik adalah menggunakan plasenta kita. Bahkan orang-orang Eropa, orang-orang Barat memiliki bank plasenta. Dan inilah merupakan saudara kita yang tidak kasat mata itu tadi ada 4. Tak nyoba rokokan. Niki ngetes TikTok lho, biasa rokokan di seneni lho ya. Iki lek di seneni yo gak apa-apa. Nah, sedulur papat limo nopo pancer. Pancer itu sopo? Pancer ini kita. Pancer itu yo awake dhewe niki. Dan 4 saudara kita itu mengelilingi kita. Nanti saja waktunya cukup. Waktunya cukup nanti saya jelaskan. Manggone puser iku ndek sese endi wernane apa? Manggone Kakang Kawa itu di mana warnanya apa, fungsinya apa, nanti kalau jelasakan. Makanya mukodimah ini tasik dereng ama batu soalnya. Masih jelas no mukodimah wis dawa. Ya. Jadi pancer ini biasanya sering disamakan dengan apa? Bukan tubuh fisik ya. Itu sering disamakan dengan jiwa. Niku terus sama dengan nurani. Ya. Yang jiwa dan nurani yang telah menyatu di dalam tubuh fisik manusia. Jadi benar-benar ada di tengah. Karena memang diapit oleh saudaranya yang 4 tadi. Kok carane mengaktifkan sedulur papat itu koyo opo. Nah, terus sedulur papat itu dikapakno. Mas Par, tolong sekarang sebelum saya lanjutkan Ben, ini soalnya panjang. Gimana Mas Par?
Kalau ada pertanyaan tentang mukodimah dulu. Yes. Oke, silakan. Mungkin dari yang pemaparan mukadimah yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Sokeh, kalau ada yang bertanya, baik yang di tempat sekretariat maupun yang ada di Zoom atau TikTok, boleh bertanya langsung. Silakan. Mungkin Bu Herma, Hah? Pak Waun, Bapak atau Ibu Wauni, Ini ada pertanyaan dari Ali, tapi Ali turu. Bu, Jadi silakan. fungsi mengenal sedulur papat limo pancer itu apa? Iki mang si mukodimah. Fungsine opo, warnane opo, manggone ndek endi, carane piye, engko dibahas. Awak pikiran silasa. Monggo yang lain silakan. Nanti daripada nggak paham ya, soalnya duwowo. Baca apa? Nah, itu orang Jawa itu. Ketika Kanjeng Sunan Kalijogo memberikan, oh iki getih, sedulurmu iki getih, iki gini, maka ditambah man itu manusia. Ya, rah itu darah. Ya toh. Ari itu ari-ari, ari-ari manusia. Ya. Ya, wah man itu kawah. Loh. Man sopo nih sopo nih. Man sopo menungso. Nah, karena ben gini loh, ketika awal-awal Muslim ditanamkan oleh para wali di sini, Jawa nih wong kan kental. Nah, sedangkan sedulur papat limo pancer ini adalah falsafah Jawa kuno. Berarti ketika Islam ditanamkan di bumi Jawa ini, falsafah ini si ono puralim, wis ono urung, sudah ada. Ya toh, makane yes kayak di wayang itu loh sama Sunan Kalijogo, gak ono wayang India iku ngamarto duwe senjata kang aran kali jimat kalimo sodo. Rauno. Nah, itu dikei lah. Nah, seperti itu. Nah, tadi disingkat-singkat dulu. Nah, monggo yang lain. Man sapa wong iku ngono. Monggo silakan. Sepertinya nggak ada, Yang Pak. Langsung saja. Oke. Oke. Kembali pada tentang bahwasanya ini adalah tentang filosofi eh, budaya Jawa yang ada sejak jauh sebelum masuknya agama-agama yang ada di Indonesia saat ini. Dan konsep ini, falsafah ini sebagai bentuk gambaran bahwasanya manusia ini punya hubungan dengan alam semesta ya, serta unsur-unsur spiritual yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Ya, termasuk apa? Sedulur papat bau ya. Yang pertama kakang kawa, terus adi ari-ari, gete, puser dan sebagainya. Nah, sekarang fungsinya apa? Posisinya di mana? Warnanya apa? Adi ari-ari itu berwarna kuning. Ya. Adi ari-ari atau plasenta itu warnanya kuning. Warna kuning ini menggambarkan bahwa ini adalah berfungsi untuk melindungi pancer tadi dalam hal urusan nopo wau, energi, nutrisi, dan kehidupan itu sendiri. Karena apa? Sejak ada di dalam kandungan, plasenta ini berfungsi dan sangat memiliki fungsi vital sebagai
apa? Yang memberikan nutrisi dan oksigen kepada bayi. Jadi semua itu lewat sedulur sing jenenge ari-ari. Ya. Yang nomor 2 getih Rahman wau. Warnanya nopo? Nah, merah ya jelas wis. Lek getih mesti merah. Padahal kalau di dalam sedulur papat limo pancer, dulur sing jenenge getih iku warnane abang. Nggih. Oh, nggih merah, foto. Ini warna sing kuat. Ini dikaitkan dengan manusia itu memiliki keberanian, gitu, kekuatan dan juga kehidupan. Kembali semua pasti ada kata-kata kehidupan. Karena apa? Darah yang mengalir di dalam tubuh kita, ya, di dalam tubuh manusia, ya, padahal semua makhluk hidup kan yang darah ya, kecuali tumbuh-tumbuhan itu. Untuk darah tumbuh-tumbuhan ya, getah nih ya. Ini menggambarkan apa nih? Bahasa sing penak itu. Aspek aspeknya apa? Aspeknya apa lim? Unsur ya. Bagian vitalitas dan daya tahan. Pun coba wis darah jenengan sedot sing wakeh. Lemes percaya aku. Yang ketiga napa? Pusar, tali pusat ya. Udel di sini yang dimaksud pusar niku tali nih. Sing diketok niku lho. Diketok kali napa? Kali biasanya enten nanti pelat-pelat yang dibuat apa? Ngetok niku enten. Lek sakniki kan kali gunting. Lek zaman biyen lek lair satu pon melate kuning, melate pring iki, terus apa rempai iki oh enten lek biyen. Lek sakniki mboten ketok dia. Kepengin ndang kering dikek betadine. Padahal lek biyen mboten. Ya. Warnane apa? Ireng ya, hitam. Ini melambangkan napa? Kerahasiaan. Gitu. Kerahasiaan misteri, lingkar misteri, ya. Misteri ini sih. Ya. Karena apa? Di dalam warna hitamnya tali pusat ini di samping menggambarkan tentang misteri, rahasia ilahi di situ, ini juga melambangkan sebuah keterikatan antara siapa? Keterikatan sinten kali sinten? Terus ibu, apa malih ayo? Keterikatan keempat saudara tadi menjadi satu kesatuan di dalam melindungi satu jiwa atau roh yang namanya panca. Ya. Justru kalau keterikatan ponang jabang bayi dengan ibu itu ada di kakang kawah. Jadi sebagai simbol ikatan manungso niki kali sumber kehidupan yang diberikan Tuhan di alam semesta ini. Pun papatnya oke. Kuning kakang kawah dereng nggih. Kakang kawah niku warnane putih. Nah, ini kenapa diidentikan dengan warna putih? Ini melambangkan kesucian ponang jabang bayi tadi sebelum dia dilahirkan ke dunia sampai dia nanti masa balik, maka ini masih suci. Ya, masih suci dan ini melambangkan sebuah awal mula kehidupan, awal mula tindakan, awal mula pekerjaan harus kita niatkan dengan niat yang suci.
Jadi pun jangkep pinten papat. Nah, jiwa kita itu warnanya bisa macam-macam. Tidak harus satu warna. Karena kalau pancer itu warnanya berdasarkan aura-aura kita. Nah, dari sini ada pertanyaan, monggo. Monggo yang mau bertanya, silakan. Ada yang tanya lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Lanjut, ya. Kula lanjutaken. Ya. Nah, sedulur papat limo pancer niki wau bisa juga kita sebut sebagai saudara yang dalam bentuk nopo? Apa? Astral, ya. Astral yang paling sakti, ya, paling kuat dan berguna membentuk seseorang, membantu seseorang. Tapi kenyataannya nopo? Kita tidak menyadari. Sering di antara kita itu tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya lahir ke dunia ini sudah didampingi dengan 4 saudara kita tadi. Dalam arti kata koyok Gunung Kawi Bang Lolim. Ya toh? Gunung Kawi itu gunung berapi tapi masih tidur. Ya, istirahat. Maka perlu kita melakukan apa? Pengaktifan kembali. Mengaktifkan saudara kita, sedulur papat kita dengan berbagai macam cara. Yang pertama nopo carane? Melakukan meditasi dengan cara. Nah, ini beda malih kan meditasi ini. Ya. Jadi di sini kita biasanya menggunakan meditasi mudra. Nah, meditasi mudra itu tangannya seperti ini. Tidak boleh oval. Tidak boleh oval atau meditasi seperti ini. Nah, ini. Nah, ini untuk menghadirkan, mengaktifkan kembali sedulur papat limo pancer. Salam. Monggo Binara. Ya. Monggo Binara. Mriko oleh ndek kene oleh sakarepe. Di kono ya gak apa-apa. Ya wis, sampai Mas Par kono. Temenan wong kecedet itu. Bojone adik kelas. Jadi lek mudra itu gini nggih. Mudra itu gini, terus lek atau dengan cara gini. Tidak boleh dirubah-rubah. Lah, gini mau kesel ngene enggak boleh. Terserah mau kanan mau kiri monggo. Ini rupanya enak. Ya, tapi jenengan kene ngrasakaken mesti boten penak. Oh ngerti ngono anu. Karena apa? Akan muncul godaan-godaan fisik. Pasti kalau kita bermeditasi tentang, nanti saya buatkan panduannya, nanti kita bisa bermeditasi bersama-sama untuk mengaktifkan sedulur papat limo pancer tadi. Ya. Terus di dalam bermeditasi kita hendaknya di sini benar-benar memejamkan mata dan dalam kondisi gelap gulita. Nah. Dan pasti ketika kita melakukan meditasi ini, jaminan 110% ngantuk. Yes. Kenapa? Nopo? Ayo. Karena ketika kan kita sering mengartikan bahwa kalau pejam mata itu pasti tidur, gitu. Maka dengan memejamkan mata dan dalam kondisi gelap, maka kita akan tertidur. Itu yang cara pertama. Cara yang kedua,
menahan hawa nafsu dengan segala urusan dan keinginan di dalam duniawi. Harus kita tahan dulu. Kita harus tetap fokus pada meditasi. Lek ndek meditasi liane ada sih oleh mikir kok motorku meneh ganti uli, oh sepedaku bane bocor sih oleh. Di meditasi ini nggak boleh. Harus benar-benar fokus pada niat meditasinya tadi. Baik yang pakai cara mudra maupun pakai cara seperti ini, menyilangkan seperti ini. Nah, koyo wong kadang. Dan awalnya pasti teringat Pak Rizal. Nah, tapi nanti lama-lama ini dilatih terus, makanya nanti kita buatkan panduannya. Ya, ini yang penting. Yang selanjutnya, menutup 3 alam. Durung ketemu nggih meditasi niki ya. Jadi durung kakek. Jadi yang kita tutup itu alam pikir, alam rasa dan alam wadah. Apa iku ben? Artinya bukan berarti ditutup rasane, ditutup pikirin dia. Ketika alam ini kita kendalikan. Siapa yang mengendalikan? Ayo. Nah, pancer. Ayo. Di dalam ini kita menggunakan intuisi atau kata hati kita untuk mengendalikan. Syaratnya melok meditasi iki kudu melok aktivasi intuisi. Lek gak iso, gak iso. Wis. Bener iki. Serius niku beda. Makanya lek kepengin melok meditasi membangkitkan tenaga surya apakah sedulur papat 5 pancer kudu melok aktivasi intuisi. Yes. Karena di dalam meditasi ini nanti kita akan bertemu yang namanya guru sejati. Guru sejati kita itu siapa? Ya sedulur papat 5 pancer itu. Caranya kepingin lo meditasi yo. Lek kepingin meditasi ini tepat melok aktivasi intuisi. Gampang. Kok sing latih aku kok napa? Aktivasi intuisi insya Allah nanti sing latih kula. Ya. Terus yang ke pinten mbok carane. Fokus bertemu guru sejati. Enteng rupane ya, enten Pak Guru Ali dereng dadi, lalu mung dadi. Jadi kita selalu berfokus di dalam meditasi itu isi hati kita dengan satu keinginan, saya ingin bertemu guru sejati saya. Saya ingin bertemu guru sejati saya. Ya ini. Nah. Maka dengan seperti ini ketika sedulur papat 5 pancer kita aktif, disinilah sedulur papat kita itu memiliki kekuatan, memiliki kemampuan, memiliki memiliki fungsinya sesuai dengan kenapa mereka dititipkan ke kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita nanti sudah sangat pinter, sangat mahir, sangat piawai, maka kita bisa berkomunikasi dengan sedulur papat 5 pancer itu tadi. Caranya gini, gua meditasi, tapi saat meditasi butuh aktivasi intuisi. Kepin melo aktivasi intuisi golek Ibu Ida. Nah, golek Pak Solikin. Nah, niku golek Bu Yuni. Lek kepingin tuku PT Karkas goleki Ali. Pak Solikin kan kate kula kan dodol PT ning ngarepan. Manfaatnya apa jare Ali takon? Manfaatnya apa sih Pak kok kepingin ketemu dulur? Papat 5 pancer kok pingin ora ketemu, ngaktif noli. Ya. Nah, kembali pada kata aktivasi, ya, mengaktifkan. Berarti itu sudah ada. Sejak lahir itu wis melok, tapi tidak kita aktifkan. Sehingga ketika ada khodam-khodam lain masuk ke dalam diri kita, sedulur papat kita itu tidak bisa mengendalikan. Nah, tapi ketika kita sudah mengaktifkan dulur papat kita, maka
disitulah fungsinya untuk mengendalikan. Cara melok bantengan itu ngamuk tapi ndang waras. Wingi niku nggih pundi nek Bulu Lawang bantengan sampai setengah loro ora ono sing waras. Kula liwat niku. Kalap, kula ketemu mandek ya rasa sing kali ngantuk. Yang pertama itu agar kita itu memiliki rasa syukur pada Allah, pada Tuhan, bahwa kita telah dilahirkan ke dunia dengan segala kesempurnaan, tentu saja dibarengi kekurangan. Terus juga menghormati orang tua kita, terutama ibu kita yang telah melahirkan, membesarkan kita darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayang. Yang kedua, agar kita memiliki rasa aman, meningkatkan rasa aman, merasa terlindungi ya dari segala bahaya dan gangguan. Jangan nanti bilang, kan ada Tuhan yang melindungi kita, kan ada Allah yang mesti melindungi kita. Ini lantaran nih. Tidak ada yang dititipkan di dunia ini yang tidak memiliki manfaat. Apapun itu. Semua ada manfaatnya, termasuk sedulur papat limo pancer tadi. Nah, kalau kita abaikan ya pun ya, ngoten ya. Kesane. Ya. Ketika kita tahu saudara-saudara kita itu merasakan bahwa oh saya nanti akan menghadapi ini. Didiskusikan dulu sama teman-temannya. Itu banyak teman-teman saya seperti itu. Teman saya itu mau meninggal hari Jumat. Kami sebelumnya itu ke rumah sering kalau ceritakan itu sudah pesen makam yang akan digunakan hari Jumat. Jenenge sapa? Ya jenenge wong niku. Loh. Nah, jadi itu kan nopo paham, tapi beliau tidak yakin dan tidak tahu kalau memang mau meninggal seperti itu. Yang gerakan siapa? Ya sedulur papat tadi. Itu. Begitu beliau meninggal, dia ngeten HP nopo? HP biasa nih lho. HP sing tulalit-tulalit nih lho. Nah, Nokia, ya. Tapi pun poliponik waktu itu. Kontak ini sedaya hilang, tadi koncone mboten dadi semerap. Yang ketiga, yang keempat ya. Meningkatkan rasa semangat. Optimis, gak gampang putus asa. Gak gampang bunuh dirian. Oh, bunuh diri kan mek pisan ya. Bunuh diri balik-balik kan. Nah, terus juga ketika menghadapi tantangan, terus menghadapi kesulitan hidup, ini enjoy, nyaman, ya, karena dia tahu sering berdiskusi dengan sedulur emang, ya apa aku ngadepi ini, mendengar aman enggak, kira-kira ono sing ngono, kira-kira dia yakin enggak, nah makanya, nah, tenang ya Buddha loh, Buddha. Terus juga meningkatkan rasa mandiri dan bertanggung jawab di dalam mencukupi apapun yang dibutuhkan di kehidupan ini. Kenapa? Kita yakin punya saudara yang namanya Ari-Ari. Kita yakin yang punya saudara yang namanya Plasenta. Itu adalah penyalur rezeki, penyalur makanan, penyalur nutrisi, penyalur energi bagi kita. Bahkan sejak saat kita di dalam kandungan, cek durung iso lapo-lapo itu loh, ya plasenta itu sudah berfungsi. Apa maneh saiki wis iso obah, wis iso owal, wis iso playon. Ya. Terus meningkatkan rasa sadar, terus bijaksana, bisa mengendalikan diri kita dan juga mengendalikan ruh yang ada di dalam diri kita, mengendalikan jiwa kita. Kenapa? Karena kita percaya di situ ada keempat saudara kita dan kita merupakan pusatnya. Pancer ini pusat ya. Pusat, pusar, udel, mepot ya. Pusatnya. Pusatnya siapa? Pusatnya dari kehidupan kita sendiri. Pusat itu kan mengendalikan. Gitu. Berarti yang mengendalikan kita. Kenapa kita harus dikendalikan oleh kehidupan? Maka kehidupan itulah yang kita kendalikan. Insya Allah dengan mengenal dan mengaktifkan sedulur papat kita,
maka ini dapat membantu kita untuk menjadi manusia yang lebih baik, manusia yang lebih bahagia, manusia yang lebih bermanfaat bagi diri sendiri. Ini penting, bagi diri sendiri. Dan juga orang lain, serta bermanfaat bagi seluruh alam semesta. Nah, bahkan kalau nanti dibahas lebih lanjut, konsep sedulur papat limo pancer ini bisa jadi sebuah jembatan penghubung antara budaya Jawa dan Islam. Yang memang keduanya ini mengajarkan sebuah nilai-nilai universal tentang kemanusiaan. Di Islam dibahas nggak tentang kemanusiaan dan juga ketuhanan. Ya. Jadi ini nanti jadi jembatan. Insya Allah nanti saya bahas tentang hubungannya antara sedulur papa falsafah Jawa secara Islam, bahkan mungkin secara dengan agama-agama saudara-saudara kita yang lain. Ya, kalau dibahas hari ini terlalu dowo, ya kita bingung. Ini wis sak jam. Oke, nanti ini ada apa? Kalau materi masih banyak, oh ya kita buat part 2. Jadi hari Minggu nanti sedulur papat limo pancer duwe part 2. Nah, di situ kita juga akan bahas bagaimana kenapa sulit mengaktifkan sedulur papat limo pancer. Oh, poin sebabnya. Itu banyak. Kira-kira ada 13 penyebab. Dan kita tanpa sadar melakukan itu. Nah, aku tak bahas ya. Part 2. Okay. Engkau part 3 nih Sunggokong mencari kitab suci ke barat. Ya mungkin itu sementara ya. Nanti setelah ini kita ada tanya jawab dulu. Baru setelah itu kita nanti meditasi sekaligus transfer energi sekaligus penyembuhan secara online. Posisi duduk paling enak. Jadi Ini langsung, Pak. langsung ya. Pun langsung. Pertanyaannya benjing ya diringkas ya. Karena ada tamu, Pak, dari ada Jawa. Tamu mau terapi ya. Ada tamu di depan. Habis ini monggo siapkan air putihnya, Pulau Ranto. Silakan yang mau ikut airnya, air putih atau air bening ya, air bening. Air bening, kalau air putih di ini dalam botol atau di dalam gelas. Saya pindah. Aduh Gusti, paringon